yang memang sempat saya mengumpulkan itu hampir segini artikel jurnal khusus judicial activism waktu saya menyusun disertasi hanya untuk menyusun sub bab itu harus ngumpulin artikel segini banyak karena memang nggak mudah untuk menemukan literatur dan ini sudah kemudian diambil intisarinya dan dituangkan secara teoritik di dalam buku ini. Maka saya memang akan merekomendasikan kepada siapapun untuk membaca buku ini. Kemudian yang terakhir untuk soal judicial activism, judicial restraint ini, ada tradisi tadi karena ditanya soal civil law, ya ada tradisi yang sebenarnya agak berbeda antara Indonesia dengan negara tadi, misalnya kita ambil contoh banyak Amerika Serikat. Mereka memutus soal judicial activism kalau ditarik ke Marbury Madison tahun 1803. Dan MK berdiri 2 abad. Disertasi yang ditulis oleh Profesor Simon Budd yang membandingkan antara bagaimana tipikal putusan di civil law dan common law. Saya pernah training di The Hague University dan diberikan contoh bagaimana meskipun bukan MK tapi Conseil Konstitusional, itu putusan-putusan Dewan Konstitusi Perancis itu hanya 3-5 halaman. Dan misalnya di MK Austria, itu dissenting opinion tidak diperbolehkan, meskipun kemudian berbeda misalnya di Jerman. Jadi ada pengaruh di civil law. Dan saya melihat ini sebenarnya meskipun ada kecenderungan civil law karena sudah tidak tegas di Indonesia, tetapi MK ini berdiri layaknya pengadilan yang berada di common law. Sudah mulai ada judicial activism, kemudian ada pembuatan norma, judge-made law, dan sebagainya. Yang sebagian bisa menerima, sebagian masih kaget terhadap praktik ini. Kenapa? Karena puluhan tahun Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya itu tidak menggunakan prinsip seperti itu, tetapi adalah undang-undang, mereka adalah sebagai corong undang-undang. Nah, jadi itu hal yang menarik untuk kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai bentuk penelitian kepada mahasiswa-mahasiswanya Mas Uceng ataupun mahasiswa saya di UGM misalnya, untuk kemudian mengkaji lebih lanjut. Yang tadi buku Stefanus Hendrianto itu baru terbatas pada sampai generasi Profesor Arif Hidayat, tapi kesininya belum dituntaskan dan itu bisa dilanjutkan. Jadi kita bersyukur ada buku ini dan kita pun berharap mudah-mudahan Mas Uceng tetap melahirkan karya-karya yang terbaik berikutnya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Zainal. Iya, saya mungkin ucapan terima kasih aja ya. Ucapan terima kasih tentu saja kepada semua pihak ya yang banyak membantu saya, khususnya asisten saya ada Mbak Rosita Milad Mahesi, karena dia banyak membantu saya untuk merapihkan dan mengkonsepkan beberapa permintaan saya dalam bahan ini. Makanya kenapa kemudian buku ini bisa terbit. Yang kedua, tentu saja ucapan terima kasih saya adalah terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri dan beberapa tulisan Mas Faiz yang kemudian menurut saya memantik ya keingintahuan lebih lanjut, termasuk yang saya bilang di awal ketika dulu saya mulai melihat realitas di Amerika itu ternyata mulai terbawa ke Indonesia dan menurut saya menarik untuk melihatnya. Nah, lagi-lagi yang ketiga, memang saya mau bilang bahwa buku ini saya maksudkan sebagai pembuka, memang. Ya, tidak saya maksudkan sebagai sesuatu yang menyelesaikan semuanya. Saya selalu berkeyakinan buku yang baik adalah buku yang diperdebatkan, buku yang bisa menginspirasi dan melahirkan karya-karya lanjutan, bahkan buku yang kemudian bisa menelurkan kritik yang besar termasuk perkembangan terhadap konsepsinya itu sendiri. Makanya kenapa kemudian saya, seperti yang saya bilang tadi, kalau ini sebuah pernikahan, saya menganggap buku ini adalah bagian dari proses lamaran saja. Ya, baru di awal nih, baru pembuka jalan, bisakah kemudian meramaikan, menurut saya sangat tergantung penerimaan kita dan sangat tergantung pembacaan kita terhadap buku ini. Mudah-mudahan bisa langgeng sampai pernikahan. Pernikahan maksud saya kemudian bisa melahirkan begitu banyak karya, bisa memantik orang untuk lebih lanjut, menuliskannya secara lebih detail dan secara lebih mendalam.
mungkin sekaligus pada saat yang sama menutupi ketidaktahuan saya, karena terbatas apa yang saya tulis di sini tentu saja terbatas dengan pengetahuan saya. Begitu barangkali Mas Panji, terkhusus Mas Faiz, makasih banget tadi luar biasa catatan kritisnya dan catatan konsepsinya yang secara detail mulai dari bab 1 sampai bab 7. Begitu barangkali Mas Panji. Oke, terima kasih Pak Zainal sudah memberikan fondasi buat kita semua membuka jalan, dan juga catatan kritis dari Pak Faiz tentu saja akan makin memperestetik dari jalan soal wacana